Saya Bambang Retno Aji, dosen Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini kami melakukan penelitian budidaya ikan waderpari ras Boralate striata secara massal. Ikan waderpari adalah salah satu favorit kuliner di Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada upaya budidaya ikan waderpari ini secara massal, sehingga kebutuhan kuliner itu mengandalkan seluruhnya dari produksi alam. Kedepan, apabila hal ini tidak teratasi, maka populasi ikan waderpari di alam akan mengalami ancaman kepunahan karena eksploitasi yang masif. Oleh sebab itu, kami kemudian berhasil memformulasikan teknologi budidaya ikan waderpari skala massal yang sudah teruji dan sudah diimplementasikan oleh teman-teman mitra petani ikan di beberapa lokasi di Yogyakarta. Harapannya kemudian teknologi ini bisa diimplementasikan secara luas sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan untuk kuliner sekaligus sebagai upaya konservasi populasi ikan waderpari di alam liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirudin Ansori sebagai Koordinator Lapangan Tim Gamawader Fakultas Biologi UGM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan teknik pemijahan buatan ikan waderpari skala semi massal. Kita hanya membutuhkan alat-alat yang cukup sederhana. Yang pertama adalah mating chamber. Mating chamber dapat kita gunakan dari akuarium atau juga bisa menggunakan kontainer plastik, atau juga kita bisa menggunakan salah satu modifikasi dari Fakultas Biologi, yaitu mating chamber dari bahan stainless steel. Kemudian yang kedua, kita menggunakan media untuk peletakan telur, yaitu dari ijuk berbahan dasar dari pohon palem. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan aerator untuk menjaga DO tetap stabil. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan jaring penutup untuk menutup mating chamber agar ikan tidak keluar dari mating chamber tersebut. Proses selanjutnya adalah dengan menyiapkan mating chamber sebagai tempat untuk pemijahan ikan. Kita harus membersihkan mating chambernya terlebih dahulu, kemudian kita isikan air sebanyak 3/4 dari mating chamber tersebut. Kemudian kita masukkan ijuk sebagai media peletakan telur dan juga kita tambahkan aerasi. Tahap selanjutnya adalah proses seleksi indukan. Ini penting kenapa? Karena ini akan menentukan seberapa banyak telur yang akan didapatkan dalam proses pemijahan nanti. Nah, yang pertama adalah kita membedakan ikan jantan dan ikan betina, di mana ikan betina itu relatif mempunyai ukuran tubuh atau ukuran perut yang lebih besar daripada ikan jantan. Sedangkan ikan jantan dia memiliki tubuh yang ramping atau streamline. Kemudian kita juga membedakan antara ikan yang sudah matang gonat dengan ikan yang belum matang gonat, di mana ikan yang sudah matang gonat, ikan jantan ketika kita pijat pada bagian abdomen atau bagian perut itu akan mengeluarkan sperma berbentuk cairan berwarna putih. Sedangkan ikan betina yang sudah matang gonat ketika kita pijat akan mengeluarkan telur berbentuk bulatan-bulatan berwarna kekuningan. Sedangkan ikan yang belum matang gonat dia tidak akan mengeluarkan sperma maupun belum mengeluarkan telur, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan indukan yang sudah matang gonat tadi ke dalam mating chamber dengan rasio jantan banding betina 2:1. Kemudian kita biasanya melakukan proses pemijahan pada waktu sore hari sekitar pukul 4 sampai 5 sore. Pemijahan ikan waderpari akan berlangsung selama kurang lebih 12 jam sehingga pada keesokan harinya kita sudah mendapatkan telur. Kemudian telur kita koleksi dengan menggunakan jaring, kemudian kita pindahkan menuju tempat penetasan. Telur ikan waderpari akan menetas setelah 24 jam setelah proses fertilisasi berlangsung. Kemudian pada hari ketiga kita baru bisa memberikan pakan karena kondisi bukaan mulutnya sudah membuka dan egg yolk-nya sudah habis. Kemudian kita memberikan pakan dengan pelet yang sudah dihaluskan, atau kita juga bisa menggunakan pakan udang.
Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai teknik budidaya ikan wader pari skala massal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan stok benih ikan wader pari dengan jumlah atau skala massal atau skala banyak seperti itu. Yang dimana itu nanti akan digunakan sebagai stok supply dari komoditas ikan konsumsi. Perbedaannya adalah jika kemarin kita menggunakan mating chamber sebagai alat pijah untuk skala kecil atau skala semi massal, untuk budidaya skala massal ini kita menggunakan jaring HAVA yang kita sesuaikan ukurannya dengan kolam budidaya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah telur yang banyak atau nantinya akan kita gunakan sebagai benih ikan yang akan kita gunakan dalam komoditas ikan konsumsi. Nah, proses pemijahan diawali dengan mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan jaring HAVA yang ukurannya kita sesuaikan dengan kolam pemijahan. Kita kemudian masukkan, kemudian kita tambahkan ijuk aren sebagai substrat dan juga batu pemberat. Kemudian kita juga atur untuk aliran airnya agar tercipta gemericik air yang dapat menginduksi proses pemijahan pada ikan. Tahap selanjutnya adalah pengambilan induk ikan wader pari. Jadi dalam budidaya ikan skala massal kita sudah menyiapkan set-set indukan yang itu sudah siap untuk dipijah atau indukan-indukan tersebut itu sudah matang gonat. Sehingga kita tinggal mengambilnya dengan menggunakan jaring, kemudian kita bawa menuju jaring HAVA yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk pemijahan ikan. Kemudian induk kita satukan di dalam jaring HAVA sekitar pukul 4-5 sore, itu untuk waktu pemijahannya. Kemudian proses pemijahan ikan wader pari akan berlangsung kurang lebih 12 jam. Sehingga pada pukul 4 atau 5 keesokan harinya kita sudah mendapatkan telur. Kemudian kita pisahkan antara telur dengan induknya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar induk ikan wader pari tidak memakan telur-telur yang sudah dihasilkan tadi. Kita ambil indukannya, kemudian kita kembalikan ke kolam pembesaran. Selanjutnya kita lakukan koleksi telur dengan menggunakan jaring, kemudian kita pindahkan ke dalam baskom yang sudah berisi air. Yang harus kita pahami adalah kita harus hati-hati dalam memindahkan telur ini agar telurnya tidak rusak dan embrionya juga tidak mati seperti itu. Karena telur ikan wader pari ini bertipe dia tenggelam dan mudah terbawa oleh arus air. Kemudian telur yang sudah kita koleksi tadi kita sebar dengan merata pada kolam segmentasi 1. Hal ini bertujuan agar telur tidak saling menumpuk satu sama lain sehingga tidak akan menyebabkan kebusukan seperti itu. Nah, kemudian untuk pada tebar telur sendiri itu sebesar 1000 butir per meter persegi sehingga kita harus menyesuaikan dengan kolam yang akan kita gunakan. Kemudian telur akan menetas kurang lebih 24 jam setelah fertilisasi dilaksanakan sehingga pada hari berikutnya kita akan jumpai larva ikan wader pari berumur 1 hari seperti itu. Jadi pada segmentasi 1 ini larva dipelihara dari umur 0 sampai 1 bulan. Kemudian pada akhir masa segmentasi 1 sekitar umur 1 bulan, larva kemudian kita pindahkan menuju kolam segmentasi 2 dan juga diikuti dengan proses penjarangan atau seleksi ikan berdasarkan ukurannya. Hal ini agar didapatkan ikan dengan ukuran yang homogen dan juga merata. Selanjutnya pada segmentasi 2 ikan dipelihara dari umur 1 bulan hingga 2 bulan. Kemudian pada akhir segmentasi 2 kita juga lakukan penjarangan kembali, kita seleksi berdasarkan ukuran, kemudian kita masukkan ke kolam pembesaran yang terakhir yaitu segmentasi 3.
Pada akhir segmentasi 3, kurang lebih ikan berumur 3 bulan itu sudah dapat dilakukan proses pemanenan. 1 kg ikan wader basah itu dapat berisi sekitar 300-350 ekor berdasarkan ukurannya. Kemudian untuk ukuran sendiri kurang lebih 5-8 cm. Kemudian pada proses pemanenan tersebut kita juga biasanya melakukan pemisahan ikan-ikan yang nantinya akan dijadikan stok indukan. Kemudian ikan yang akan dijadikan stok indukan tersebut kita pelihara lagi hingga berumur 5 bulan pada kolam pembesaran. Kemudian pada umur 5 bulan tersebut sudah dapat kita gunakan sebagai stok indukan. Untuk menambah nilai lebih, kami menggandeng UMKM yang bergerak dalam bidang pangan untuk memproduksi olahan produk berbahan dasar ikan wader pari. Di sini ada sambal wader dan juga keripik wader, di mana 1 kg ikan wader basah dapat menghasilkan 13 botol sambal wader, dan juga 1 kg ikan wader basah itu dapat menghasilkan kurang lebih 600 gram keripik wader. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi petani ikan lokal dan juga UMKM yang bergerak dalam bidang pangan. Demikian tadi paparan implementasi teknologi budidaya ikan wader pari secara massal yang bisa diterapkan di lapangan, di kolam, atau di media pemeliharaan yang lain. Harapan kami, teknologi ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan ikan wader pari sekaligus upaya konservasinya di alam liar. Oleh karena itu, harapan kami selanjutnya adalah sumber daya alam Indonesia dapat dikonservasikan secara alami sekaligus mendapatkan potensi ekonominya secara optimal dan mampu menjadi salah satu penopang ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.